Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim, idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, wabil khusus dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang mana kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kodrat hakikat Allah dinamakan diri, perlulah kita menyimpulkan dalam masa isbatul yakin. Penyimpulan dalam isbatul yakin ini adalah hidupnya mata hati dan mata batin dalam menatap tiadalah diri melainkan wujud Allah semata. Berwaris Adam pada nurani, jasad pada hayatnya, berwaris Muhammad pada zatnya Allah rohani bagi kita, dan berwaris Allah pada batin nyawa bagi kita. Yang dikatakan la maujudun illallah itu tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah. Artinya hakikatnya diri yang berdiri adalah sesuatu yang berdiri, bukan lagi dinamakan diriku dan dirimu. Inilah yang dikatakan dengan la maujudun illallah. Diri yang hakikat seperti ini adalah diri yang sangat hayat bagi Allah, suatu kehidupan bagi Allah. Berkehidupan Allah pada nuraninya adalah jasad, adalah kehidupannya Allah. Hidupnya kodrat Allah pada rohani kita adalah zat punah awalnya jadi. Dan setelah hayat wujud adanya Allah dengan pertanda batin berwasiat kepada nyawa, nafas dalam arti adalah ruh bagi diri kita. Itulah batin Allah. Kalaulah nurani kodrat Adam dan kodrat Muhammad pada rohani bernapaskan batinnya Allah, inilah yang dikatakan diri hakikat yang disebut dengan la maujudun illallah. Arti la maujudun, tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah. Maujud, ya, kalau dia adalah wujud, ini adalah sifat sir bagi Allah,
yaitu sebuah penampakan hakikat Adam dan Muhammad. Tapi kalau dia maujud, sudah pasti berdirinya suatu wujud berupa-rupa pada Adam. Tapi kalau dikatakan dia adalah wujud ada, ditandakan dengan hayat. Inilah yang dikatakan tidak ada lagi melainkan dia semata. Kalau hanya sebuah pengakuan, tapi kita tidak melihat dan menatap kodrat tersebut dan merasakan dan mempertahankan rasa dari 24 jam, maka Allah sudah katakan ini adalah diri fana. Ya, diperintahkan oleh Allah fana'um fillah wal baqa'um fillah. Artinya dirikan diri fana dan kekalkanlah diri itu. Karena diri fana ini nurani, rohani, rabbani atau berwujud kepada Adam, Muhammad dan Allah dan berkodrat pada nur, zat dan batin. Itu artinya adalah alif. Ya, itu artinya alif, alam batin. Makanya alif itu terlihat, alam batin yang terlihat. Nah, ini namanya aftar. Tetapi karena dia bergerak, ini namanya badal, adalah satu wujud. Tetapi kalau aftar, wujud yang terlihat. Nah, ini badal dan aftar yang berasal dari wahid dan ahad. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, inilah juz amal. Inilah yang menjadi amalan pandangan 24 jam, mengamalkan diri hakikatnya Allah. Tidaklah kulihat diriku lagi, tapi aku melihat sosok diri yang berwujud Allah. Ini yang dikatakan la maujudun illallah. Begitu juga kita mendirikan solat, membawakan diri hakikat ke dalam solat dalam 3 perkara. Terjadi rukun 3 dalam solat ibadah. Ya, 3 wuduknya, 3 tahmidnya di ruku dan 3 sujudnya. Ini juga menjadi keputusan suatu pandangan, isbatul ainul ma'rifatul. Jadi kalau kita menetapkan satu pandangan, kehakikatnya Allah adalah wujud bernama diri, bukan dirimu dan juga bukan diriku. Nah, inilah yang menjadi khariri atau ketetapan Allah pada diri. Dalam hal ini, sesuai apa yang pernah kita jabarkan mengenai kekuasaan nurani berhayatkan kepada alam, kekuasaan rohani berhayatkan kepada kodrat umat hidup, dan kodrat dari batin adalah wujud dari semuanya, asal usul dari semuanya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami demikian, maka kita tinggal mengamalkan. Ini yang dikatakan diri yang tidak berurat, tidak berdarah, tapi seperti katanya, seperti kita melihat di dalam kaca. Apa perbedaan orang yang dalam kaca dengan orang yang di luar kaca? Kalau wujudnya sama, sama betul wujudnya, tetapi perbedaannya di dalam itu adalah rupa-rupa. Dirinya tidak memiliki seperti apa yang dimiliki di luar kaca. Diri yang di dalam kaca tidak sama dengan diri yang di luar kaca bercermin. Artinya seperti itu. Makanya dikatakan diri yang di dalam kaca ini dihalalkan dengan sebutan ayyan karajiyah, yaitu dihalalkan dalam penampakan. Dan apa yang ada di dalam diri itu, karena tidak ada makan, tidak ada minum, dan tidak bisa berbuat seperti yang di luar kaca, ini dinamakan sabita, yaitu diri halus, laksana seperti kaca cermin itu halusnya. Jadi kalau sudah kita melihat kodrat diri seperti itu yang dikatakan la maujudun illallah. Berarti itu yang diri fana, itulah diri yang hakikat. Nah, sementara kenyataan yang di luar kaca disebut dengan sifat mu'ad, yaitu diri yang selalu berkehendak. Ini memang dijadikan mu'ad itu, makan, minum, merokok, beribadah, kawin, semua perbuatan nas-nas dalam naf ini tadi terbentuk dalam wujud mu'ad. Salah satu
bagi Allah menunjukkan sifat batinnya, bahwasan aku bersembunyi dalam tingkah lakuku sendiri. Nah, inilah yang menjadi iman bagi kita. Adakah bisa kita beriman seperti itu? Yang dikitakan wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohaninya, talah Adam pada jasad. Apakah dia beda-beda? Tidak. Menandakan Allah itu ada, wujud Allah pada batin, nyawa bagi kita. Kalau dia sudah enggak ada, berarti kita mati, meninggal. Artinya alam maut. Yang maut itu waw di atasnya sukun, berarti dia yang pergi. Ya, itu nafas. Nafas ini adalah nafas, itu adalah batin Allah. Nafas, ampas, nufus. Nah, dalam hal ini keimanan kita dalam tauhid diajak kita memperjalankan keimanan tadi seperti tuntutan daripada kodrat kajian tadi. Apakah kamu sudah, kata Allah, memiliki diri yang fana? Akhirnya apa? Jasad yang dibawa ke masjid karena di dalamnya ada diri fana, maka tidak lagi kamu menginjak as-sajadah. As-sajadah itu apa? Nama sebuah kodrat Al-Quran. Tapi benar sudah berhak. Karena apa? Karena dalam as-sajadah 32 dibalik 23 itu menemui surat Al-Mu'min. Artinya setelah kamu mukmin dengan kamu tahu wujud yang menaiki sajadah, maka tidak ada pengaruh pelanggaran akidah, akhlak dan batiniahnya sajadah di Al-Quran itu. Tapi kalau kita tidak mendirikan diri panapilah, as-sajadah yang diinjak itu menimbulkan suatu perkara atau sengketa batin dengan Allah. Sehingga semakin lama syariat ini terlanggar, semakin larut kamu seperti sabun masuk air. Banyak keluhan dalam umat Islam, semakin dikerjakan semakin susah hidup kita. Semakin kita beribadah tiap hari, semakin menumpuk masalah kita. Ditemukan, dikenakan kesalahan itu nyata di mata Allah. Kesalahan kepada Allah membuat di hidup menjadi larut. Ini yang membuat kita harus mendapatkan mana diri yang tidak bersengketa dengan Allah dan tidak bersekutu apabila didatangkan. Dan inilah kodrat-kodrat yang dikatakan nurani, rohani, rabbani dalam wujud batin pada Allah, batin Allah pada diri, kodrat Allah zat pada rohani, dan nurullah adalah hayat pada jasad. Inilah hayat hayyun qayyum. Jadi dengan kejelasan perjalanan keadaan wujudnya Allah pada diri, maka kita harus menerima kenyataan Allah itu dengan iman. Nah, iman inilah yang dinamakan tauhid. Jadi kalau ada kaji tauhid itu namanya kaji iman. Nah, iman yang dimaksud apa? Bisa kita mengikuti perjalanan rohani dari tauhid menuju tauhudun. Jadi berhubungan yang banyak menjadi satu wujud atau satu jalan, satu kodrat, yaitu sesuatu yang berdiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Himpunan inilah yang mendirikan sifat ahad bagi Allah. Sifat ahad bernamakan ahad, bernamakan zat, ha disebut aras, sementara dal ini adalah perjalanan. Inilah zat Allah yang bergerak. Inilah af'alnya Allah. Ini menandakan gerak ini adalah hayat. Jadi kalau af'alullah itu adalah hayat hidup, kalau tidak bergerak lagi itu disebutkan tidak af'al lagi. Maka yang menggerakkan adalah fi'il, yang digerakkan adalah af'al. Jadi ini adalah kodrat. La kodratun wa hayatun illallah. Tidak ada lagi kodrat melainkan hayatku semata. Jadi kalau kita sudah bisa menikmati hidup seperti ini, maka kita seperti melihat sifat Allah adalah diri, tapi diri bukanlah sifat bagiku, tapi melainkan wujudku sendiri. Nah, ini yang dikatakan sifat bagi Allah. Bersifatnya Allah pada sifatnya. Sifatnya adalah hayatnya Allah berupa diri, tapi Allah bersifat adalah kodrat. Inilah hidup.
inilah hayat. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia bergerak, itulah adanya af'al. Jadi kalau gerakan ini di dalam af'al dinamakan hidup atau hayat. Dinamakan af'al itu adalah gerakan, tetapi makomnya adalah hayat. Untuk itu para hadirin dan jamaah, mari kita imani diri yang sangat dimuliakan Allah ini, diri yang maujud ini, sehingga kita bisa memberikan bahasa batin. Ingin melihat, lihatlah wajahku. Ingin hidup, ingatlah diriku, zatku. Dan ingin kepadaku, maka lenyaplah dalam batinku. Ini ingin melihat, lihatlah wajahmu. Ingin merasakan, rasakanlah dirimu, zatku sendiri. Dan apabila ingin kepadaku, luputlah dalam batinku. Inilah yang sangat menjadi acuan pencarian di jalan-jalan hakikat kepada Allah. Jadi untuk itu para jemaah sekalian, tingkatkanlah pemahaman, belajarlah kepada guru yang hak. Jangan kamu mendapatkan ilmu, kamu lupa kalau ilmu itu bukan pengetahuan, tapi ilmu itu adalah kodrat Allah pada dirimu, yaitu pasal makom daripada Adam. Iradat adalah sifat kehendak, hanya Muhammad yang memiliki hak, dan Allah sifatkan berdoa kepada Tuhan yang akan mengabulkan. Jadi dalam hal ini, sendi-sendi tauhid ini, kerahasiaan keseharian sendi pertauhidan kepada Allah ini sangat memuliakan kita. Bagaimana kita bisa membedakan doa dengan iradah atau kehendak? Makanya kita lihat kenapa umat Islam sekarang paling mudah melihat kebenaran agamanya. Paling mudah. Dari mana paling mudahnya? Hanya dua kita lihat. Kalau memang hayyalah falah, kemenangan ada di jalannya, berhasil dia mendirikan sholat. Mendirikan bukan mengerjakan. Iqamati sholat, dan dia bisa benar-benar melakukan sehingga mendapatkan hayyalah falah, yaitu kemenangan. Kita lihat kehidupannya. Apakah kehidupan yang terijabah itu sudah terlihat? Memang tidak bisa dilihat dari kehidupan ala duniawi, tetapi bentuk wujud dunia itu pasti ada hal-hal yang jinak di tangan dia, ya pasti. Yang kedua, dia tidak merasa sulit lagi dalam masalah keduniaan dan apapun hayat-hayat keduniaan. Bahkan dijanjikan seolah-olah dia hidup selamanya, saking dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, dilihat dari sisi doa. Orang yang terijabah itu doanya adalah menyatakan kedekatannya kepada ketuhanannya. Kedekatannya kepada Allah kita lihat dari sisi doanya. Apakah doanya sudah terijabah? Apakah ilmunya sudah mustajab? Apakah ibadahnya sudah mabrur? Kita lihat dalam perbuatan kesehariannya. Apa yang dia doakan terjadi apa tidak? Nah, ini juga harus benar-benar membawa suatu pembuktian. Jadi jangan kita terlena dengan suatu bahasa, keahlian seseorang dalam berbahasa ma'rifat, bahasa tauhid, bahasa tasyawuf, bahasa tarekat, tetapi dua perkara ini kita tidak melihat perkembangan dari kemenangan hidupnya, hayyalah falahnya, dan dilihat kegagalan dia dalam doa. Doa itu dia banyak, dan mana yang berderajat yang bisa berkomunikasi dengan Allah dari tingkat-tingkat doa. Nah gitu ya. Jadi kita akan melihat dari dua sisi, ya, kemustajaban ilmunya dan kemabruran ibadahnya ada pada doa dan hayatnya. Hayatnya adalah kehidupan. Apakah dia sudah kehidupan Allah? Kalau memang dia kehidupan Allah, tidak mungkin rezeki jinak liar dari dia. Tidak mungkin, pasti itu ada jinaknya sebuah rezeki. Karena rezeki itu ar-razaq, ar-razaq itu juga Allah. Bukan beda Allah dengan razaq. Bedanya hanya sifat. Allah adalah zat bermakom pada sifat. Ini ala asma'ul husna. Jadi husnanya Allah ini bisa dilihat dari kehidupan dan dari kalam-kalam yang dia ucapkan. Apakah dia teks? Apakah dia memang wahyu? Apakah itu kodrat? Maka kita lihat dari kelancaran dia mengaji dan
perjalanan kajiannya apa sudah bersifat tajalli kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita merangkul kehidupan fana filah dengan la maujudun illallah, itu mengartikan la maujud illah Allah. Apalah lam alif, lam adalah aras ha hurufnya, sementara alif adalah sir rahasia, u berarti ha dengan u asal katanya dari la, jadi jatuhnya ha dengan u berarti hu a aku, aku. Nah ya, tidak ada yang maujud. Nah gitu, la maujudun illallah. Nah, la maujudun illallah. Aku tidak ada yang maujud dan aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Nah gitu ya. Jadi mendirikan kodrat-kodrat Allah berwujud diri dinamakan diri hakikat bagi Allah, atau hakikat Allah adalah diri. Ini butuh penghayatan dan pemantapan keputusan batin kita, bukan sebuah amalan, tetapi manusia itu adalah amalannya Allah, karena dia zikirkan dengan mata batin, dia zikirkan dengan sir rahasia, dan dia tasbihkan dengan batin pada markubah. Berzikir dan bertasbihnya Allah dan alam, sehingga hayatlah suatu kehidupan. Itulah kita. Kita dalam bahasa ini adalah maujud. Jadi dengan adanya pemahaman, peningkatan pemahaman, insya Allah derajat rohani kita akan lebih diangkat oleh Allah, lebih dimuliakan, lebih ditinggikan. Tapi kalau hanya kita pecundang kaji, pecundang marifat, mencari posisi di dalam kesempatan beragama, ini adalah suatu pengaruh yang sangat buruk, ya. Pengaruh yang sangat buruk. Jadi mari kita sikapi dengan baik. Belajarlah menatap ke dalam, kurangilah menatap yang keluar, karena di luar itu akan membuatmu bersengketa dengan Allah. Apa maksudnya? Membuka pandangan yang banyak. Kadang-kadang kita lihat hal yang sangat berhubungan tauhid dikait-kaitkan dengan perkembangan gejolak akal pada politik dan segala macam. Sangat kita sayangkan, kita sudah mendapatkan suatu petunjuk, malah kita rugikan bahwasan kita berkalam demi kepentingan kesenangan umat, bukan kebenaran Allah. Kita berkalam karena kesenangan dan kepentingan umat, bukan karena kebenaran Allah. Inilah yang membuat rusaknya peningkatan dan pemahaman umat kepada Allah. Saya harapkan semua sanak saudara saya, teman seiman saya, mari kita bergandeng tangan menuju singgasana iman Allah. Bagaimana kita bergandeng tangan menuju iman kepada Allah? Iman yang dimaksud adalah mengimani perjalanan diri kita kepada Allah. Kalau ini betul-betul benar, kebenaran yang tinggi, insya Allah mudah-mudahan bisa kita bersama-sama saling mengingatkan. Tidak ada yang mulia di sisi Allah melainkan wujudnya sendiri. Tidak ada yang mampu menatap Allah kecuali wujudnya sendiri. Tidak ada yang mampu mengingat Allah kecuali wujudnya sendiri. Tidak ada yang mampu melihat dan menghadap Allah kecuali wujudnya sendiri. Maka di manalah kita bisa berbuat? Aku dalam prasangka umatku. Maka prasangka ini kesempatan buat kita untuk mentajalikan dan meningkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah mudah-mudahan benarlah alif kembali kepada alif, jangan berposisi pada yang lain. Inna lillahi, dalam hidup bukan hanya dalam mati. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Inilah yang dikatakan hayatullah. Sudah bertuhan, sudah bertuhankah kita? Jangan kita beragama tapi tidak bertuhan. Makanya kita harus tingkatkan. Agama bukan fasilitas masuk surga.
Ya, agama bukan fasilitas masuk surga, tetapi adalah adab diri seseorang kepada Tuhannya. Adab diri seseorang kepada Tuhannya. Ingat itu. Mudah-mudahan menjalankan suatu perjalanan rohani ini butuh bimbingan ketulusan tanpa ada niat yang macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa mengimani dan menggerakkan iman kita dan siap menggerakkan iman dalam kenaikan derajat pada rohani, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan bisa dipakai dalam hidup, ditumpangi di kala mati. Inilah ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita akan selalu berbagi dan kita dapatkan tuntunan live seminggu sekali, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita bekerja keras, Insyikok ayat 6 sudah menyuruh kita bekerja keras untuk mendapatkan fastabihul khairat, harus dengan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan tujuan kita sama. Itulah yang diharapkan. Kenapa? Tidak ada lagi yang dicari. Tuhan adalah bukan wujud yang hilang, tapi imanmu akan mendapatkan dirimu. Bagaimana kamu mendapatkan Tuhanmu? Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.